Dalam perjalanan itu sebenarnya kau lihat ada taman, ada gunung, ada sesuatu yang menarik. Mengapa kau harus fokus kepada sesuatu hal dalam perjalanan itu dan selalu mengingat contoh ketika engkau temukan ular di jalan yang kemarin. Mengapa selalu kau bayangkan kau akan menemukan ular? Ketika saya mengarahkan pandangan ke gelap, maka saya khawatir. Ketika saya mengarahkan pandangan ke cerah, saya menjadi yakin nggak akan ada banjir begitu ya. Kita sebenarnya nggak takut dengan kegelapan. Yang kita takutkan adalah apa yang ada di dalam kegelapan itu. Kita sebenarnya nggak takut dengan ketinggian. Yang kita takut adalah ketika kita terjatuh dari ketinggian. Kita nggak pernah takut sebenarnya mencintai. Tapi kita takut dampak dari mencintai itu kita akan mengalami luka begitu. Iman bukan hidup tanpa badai, tapi percaya di tengah badai. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya point of view. Inilah cerita hidup, kisah nyata tentang perjalanan, proses, luka, dan bagaimana Tuhan bekerja di baliknya. Itu proses yang cukup panjang dan pada sebuah perenungan saya menemukan sebuah jawaban akan hal itu. Saya pernah merenung begini, Deko. Tuhan, ajar aku untuk menerima apa yang tidak bisa kuubah dalam hidupku. Dan kuatkan aku atas apa yang bisa aku ubah dalam hidupku. Jadi aku memposisikan diriku, ada sesuatu yang merupakan gawenya Tuhan lah ini. Ini kerjaannya Tuhan. Dan pilihanku satu-satunya adalah ajar aku untuk menerima itu. Dan aku mengajak kepada diriku dalam doaku, Tuhan berikan kekuatan bagiku untuk sesuatu yang bisa aku ubah dalam hidupku. Apa yang bisa aku ubah? Karena Ira, ketika aku mengalami fase itu, ternyata penderitaan itu mengajar kita untuk mencari kebahagiaan. Biasanya kalau kita menderita, kita akan berpikir, aku harus menemukan nih solusinya bagaimana supaya aku kuat, supaya aku senang, supaya aku damai begitu. Jadi dari fase penderitaan itu yang mungkin mempengaruhi pelayanan beberapa waktu begitu, saya anggap rutinitas, pada akhirnya saya mengatakan bagi diri saya, ini ada loh gawenya Tuhan, kerjaannya Tuhan. Yaitu memberkati, memberi anak atau segala macam ya, memberi hidup. Dan itu aku gak bisa ngapa-ngapain selain aku mengimani ini loh rencana Tuhan. Tapi ada loh yang bisa aku lakukan. Aku bisa bahagia dengan kondisi ini. Aku bisa kuat dengan bagaimana. Aku terus memakai waktu, kesempatan. Dan aku mengatakan bagi diriku, fokuslah kepada apa yang bisa kau lakukan. Toh nanti ketika engkau mengerjakan itu, Tuhan akan lihat begitu. Tuhan akan layakkan kalau memang itu menjadi sebuah keputusan dari Tuhan. Nah itu lihat Dedek, artinya ada fase tertentu saya menarik diri dan saya melihat proses perjalanan yang saya lalui. Dan itu kalimat yang menguatkan saya. Tuhan, aku mengimani apa yang gak bisa kubah dalam hidup ini. Biarlah aku menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi ada loh yang bisa aku lakukan dalam hidupku Tuhan. Izinkan aku, berikan aku kekuatan begitu. Kalau aku melihat dia mau mengatakan bagi diriku begini, nakku, hidup ini adalah perjalanan. Jadi wajar engkau lelah. Wajar engkau merasakan capek begitu ya. Karena apapun dalam perjalanan itu pasti lelah begitu ya. Karena hidup ini bukan perhentian. Artinya ketika kita menerima sesuatu berhenti dalam hidup itu enggak. Kita kan terus berjalan. Tapi Tuhan mau mengatakan bagi diriku begitu ya. Lihat loh, dalam perjalanan itu sebenarnya kau lihat ada taman, ada gunung, ada sesuatu yang menarik. Mengapa kau harus fokus kepada sesuatu hal dalam perjalanan itu dan selalu mengingat contoh ketika engkau temukan ular di jalan yang kemarin. Mengapa selalu kau bayangkan kau akan menemukan ular? Apakah kau tidak menemukan ada taman berbunga, ada buah-buah yang segar, ada kicauan burung.
Dan dia mau mengatakan, nakku, hidup ini adalah perjalanan. Wajar engkau lelah. Tapi dalam perjalanan itu, lihatlah betapa luar biasanya aku menyertai engkau. Jadi buat adik-adikku semua, permata adik-adik kami, iman yang sejati itu adalah ketika kita percaya gunung itu bisa berpindah. Dan itu tertulis dalam Alkitab. Jikalau engkau memiliki iman sebiji sawi, engkau bisa memindahkan gunung itu. Itu iman yang hebat. Tapi iman yang benar-benar iman adalah engkau tetap percaya kepada Tuhan walaupun gunung itu tidak bisa berpindah. Dan yang pendeta mau katakan begini. Kita sebenarnya nggak takut dengan kegelapan. Yang kita takutkan adalah apa yang ada di dalam kegelapan itu. Kita sebenarnya nggak takut dengan ketinggian. Yang kita takut adalah ketika kita terjatuh dari ketinggian. Kita nggak pernah takut sebenarnya mencintai. Tapi kita takut dampak dari mencintai itu kita akan mengalami luka begitu. Jadi sebenarnya pendeta mau pesan begini. Janganlah takut menjalani kehidupan. Selelah apapun hidup kita, jangan kita takut. Kenapa? Karena dampak itu belum nyata. Itu kebanyakan adalah ilusi dari pikiran kita. Sebagaimana pada hari ini, saya mau mengatakan bagi teman-teman semua, adik-adik semua, hidup ini adalah perjalanan, bukan perhentian. Jadi wajar kita lelah, tapi jangan berhenti. Karena di sepanjang perjalanan itu Tuhan akan menunjukkan banyak hal yang indah untuk kita lihat, untuk kita syukuri. Sebagai terakhir, pendeta mau mengatakan, tadi sebelum kami jumpa dengan Ira dan kawan-kawan permata, saya melihat langit begitu ya. Di sebelah kanan itu cerah, di sebelah kiri itu gelap. Ketika saya mengarahkan pandangan ke gelap, maka saya khawatir. Ketika saya mengarahkan pandangan ke cerah, saya menjadi yakin gak akan ada banjir begitu ya. Jadi sekarang tinggal kita pilih yang mana. Apakah kita mengarahkan pandangan kepada ketakutan atau kita mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang menguatkan. Karena dari pengalaman perjalanan pendeta, dari sesuatu yang menyakitkan, kita belajar, kita mencari arti sebuah kebahagiaan. Terima kasih.